Halo teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan kuliah umum kita bagian yang kedua. Untuk materi kuliah umum bagian yang pertama, teman-teman bisa saksikan di channel YouTube Profesor Teologi. Pertama-tama, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan inkarnasi. Mengingat doktrin inkarnasi adalah doktrin yang diadopsi dari agama lain. Jadi, pengertian inkarnasi adalah entitas roh masuk ke dalam daging. Dalam kepercayaan agama lain tersebut, avatara atau dewa sebagai roh yang telah eksis sebelumnya masuk ke dalam seonggok daging manusia yang telah tercipta melalui proses atau tahapan biologis. Avatara atau dewa sebagai roh berlaku sebagai jiwa dan roh dari seonggok daging yang telah tercipta melalui proses tahapan biologis tersebut. Seonggok daging tersebut hanya berfungsi sebagai pakaian atau cangkang. Jika daging tersebut sudah tidak berguna lagi, maka akan dibuang atau ditinggalkan dan terlupakan. Sehingga avatara yang tadinya masuk ke dalam daging tersebut tetaplah sebagai roh dan kembali ke alam roh. Begitu teman-teman. Jadi, di dalam inkarnasi ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui, yaitu bahwa entitas inkarnator atau avatara tadi adalah roh dan hanya roh. Entitas inkarnator bukan daging dan tidak memiliki sifat daging yang melekat padanya. Sehingga agar dapat berinteraksi dengan manusia, entitas inkarnator yang roh itu mengintegrasikan diri ke dalam daging manusia dan dapat menguasainya secara penuh. Ya, sebenarnya pemahamannya seperti itu. Roh jiwatman dalam kasus reinkarnasi atau avatara dalam kasus inkarnasi menjadi jiwa dan roh dari daging yang telah tercipta melalui tahapan biologis. Daging ini pada akhirnya mengalami kematian, dibakar jadi abu dan lenyap tanpa sisa. Selanjutnya, entitas inkarnator yang roh tetaplah roh dan kembali ke alam roh. Jika ditanya, Dewa A melakukan inkarnasi berkali-kali sehingga memiliki banyak tubuh. Pada saat kebangkitan tubuh mana yang akan dipilih oleh dewa tersebut? Maka mereka akan memberikan jawaban dengan mengatakan, kami tidak percaya adanya kebangkitan tubuh. Sebab tubuh hanyalah cangkang yang bisa dibuang jika sudah tidak berguna. Jadi ini adalah poin penting dalam inkarnasi yang harus kita pahami. Nah, keyakinan saya sebagai orang Kristen, saya percaya bahwa setiap daging yang tercipta melalui proses biologis telah memiliki jiwa asli dan roh asli. Hal ini dapat kita ketahui dari 1. Sel telur yang statusnya hidup. 2. Sel sperma yang juga statusnya hidup. Sel sperma membuahi sel telur menghasilkan zigot. Nah, zigot itu statusnya juga hidup. Zigot ini berkembang menjadi embrio dan embrio itu statusnya juga hidup. Embrio ini berkembang menjadi janin dan janin ini statusnya juga hidup. Lalu, apa yang membuat mereka hidup? Nah, yang membuat mereka hidup adalah firman. Berarti
beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jadi setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah adalah roh dan hidup. Nah, firman inilah yang menghidupi daging yang telah tercipta melalui proses tahapan biologis tersebut. Maka dengan demikian dapat kita mengerti bahwa sebenarnya manusia adalah warisan intisari kehidupan yang tak pernah putus. Apakah saudara paham maksud saya? Sel telur itu ketika keluar dari itunya, apa itu? Ovum ya. Itu kan hidup ya kan? Sel sperma juga hidup. Nah, hidup dan hidup saling ketemu. Keduanya berkembang menjadi zigot, ya hidup juga. Itu berarti manusia adalah warisan intisari kehidupan yang tak pernah putus. Begitu. Itu berarti sebenarnya mereka sudah punya jiwa asli dan roh asli. Dari mana? Ya dari firman yang roh ini. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Firman itu kan roh dan hidup ya kan? Nah, rohnya berasal dari itu. Firman ini kan yang memberikan kehidupan toh. Nah jika kita menerima ini, maka inkarnasi tadi udah gak masuk di otak kita. Begitu loh bro. Kita akan tolak secara otomatis inkarnasi tadi. Begitu. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus Kristus sendiri tidak pernah mengajarkan apa yang disebut dengan inkarnasi itu. Tetapi orang-orang terdahulu, karena mungkin masih memiliki kemampuan yang masih terbatas, sehingga mereka beranggapan bahwa Yesus Kristus itu mengalami inkarnasi. Sebenarnya saya tidak bisa mengatakan ini adalah suatu kejahatan, karena memang ketika mereka merumuskan rumusan ini, pasti memiliki hati yang murni, hati yang suci. Jadi Tuhan itu kan melihat hati. Jadi kalau hati mereka jahat, ya Tuhan akan bilang jahat. Tapi kalau hati mereka itu murni, suci, dengan suatu harapan hati yang bagus, ya Tuhan tidak bisa bilang mereka jahat. Begitu bro. Itu hanya kemampuan manusia yang terbatas aja. Dan saya percaya Tuhan memahami begitu. Karena hal-hal tentang rahasia Allah itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja yang kepadanya Allah itu berkenan. Begitu loh bro. Mungkin rumusan ini ketika diinputkan pada zaman dahulu ke dalam kekristenan, ya mereka kemampuannya masih sebatas itu. Begitu loh. Kenapa mereka bisa memiliki asumsi seperti itu? Karena mereka beranggapan bahwa Allah itu bukan daging. Jadi saudara-saudara, yang mereka tidak pahami adalah bahwa jika Allah bukan daging, itu bisa disebut inkarnasi. Tetapi jika Allah adalah daging, maka istilah inkarnasi itu tidak berlaku bagi Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita harus melihat faktanya bagaimana. Apakah Allah adalah daging ataukah Allah bukan daging? Jika Allah adalah daging, maka konsep inkarnasi ini adalah konsep yang melecehkan Tuhan. Begitu teman-teman. Ya, jadi kita harus belajar baik-baik nih. Nah, inkarnasi itu memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Allah sejati dan manusia sejati. Allah sejati itu tidak diciptakan, sedangkan manusia sejati itu diciptakan. Jadi, dari pemahaman mereka ini, dapat kita simpulkan bahwa Yesus Kristus itu tidak diciptakan sekaligus diciptakan. Satu pribadi dianggap Allah sekaligus bukan Allah. Padahal, jika Allah sekaligus bukan Allah, maka hasilnya pasti bukan Allah. Tidak ada satu orang oknum yang dapat disebut Allah sekaligus bukan Allah. Nah,
Ketidakkonsistenan inilah yang membuat doktrin ini terkena juga status bagaimana mungkin. Begitu teman-teman. Jadi, kesimpulan dari ketiga doktrin yaitu Tritunggal konvensional yang saya sebut sebagai Tritunggal separasi, doktrin Donatur Kristus, dan doktrin inkarnasi ini menghasilkan suatu kesimpulan, yaitu bahwa Yesus Kristus bukan Allah. Begitu teman-teman. Sekarang kita akan membahas tentang inkarnasi menurut Romo Patris Allegro. Saya membahas pandangan beliau terkait inkarnasi ini tidak bermaksud untuk merendahkan beliau, menyudutkan beliau, mencemoohkan beliau, bukan ya. Ini kita saling membangun. Jadi maksud saya itu positif, penuh kasih, ya kan? Begitu. Jadi saya itu pada waktu umur 7 tahun diajarkan oleh guru saya, almarhum Urbanus, ya, sampai nama lengkapnya pun saya lupa. Beliau mengajarkan bahwa kita harus menghargai seorang pastor, seorang romo. Begitu. Jadi dalam konteks pemahaman ini saya membahas tentang pandangan beliau dengan penuh sopan dan santun. Kita lihat, menurut Romo Patris Allegro, Yesus Kristus adalah daging Maria. Jadi kalau dulu beliau bilang Yesus Kristus itu Allah sejati dan manusia sejati, belakangan beliau sedikit revisi menjadi Yesus Kristus itu Allah sekaligus manusia. Jadi menurut beliau, inkarnasi itu Allah tidak masuk ke dalam seorang manusia. Allah juga tidak masuk ke dalam seonggok daging manusia yang mati. Nah, kalau begitu, sebenarnya apa yang terjadi? Kemudian beliau memberikan jawaban. Kuasa ilahi, misteri ilahi, akal manusia terbatas untuk memahaminya. Jadi saudara-saudara, jika suatu argumen tidak dapat dijelaskan secara logis dan rasional, maka beliau atau pendeta lain juga cukup beri jawaban semudah itu. Nah, kalau kita berhenti pada jawaban itu, maka kita tidak dapat mengembangkan pemikiran kita lagi. Dan itu yang saya kurang terima. Oleh karena itu teman-teman, saya memberikan tawaran jawaban yang mungkin. Ya, pertama, daging tercipta dan hidup secara alami melalui pembuahan atau konsepsi. Kemudian, Sang Firman masuk melalui jalur firman penciptaan, yaitu beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Itu adalah pilihan pertama yang mungkin. Pilihan kedua, Sang Firman yang roh menumbuhkan diri sebagai daging di dalam rahim Ibu Maria tanpa harus melalui konsepsi. Bisa tidak? Ya bisa aja. Pilihan ketiga yang mungkin, bisa ada konsepsi tetapi spermanya berasal dari surga. Sebagaimana roti mana yang berasal dari surga. Jika Anda ditanya bisa tidak? Ya bisa saja. Bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin kecuali dosa. Jadi jika Allah bisa menciptakan daging menggunakan debu, maka itu berarti akan menjadi lebih mudah jika Allah menumbuhkan diri secara daging melalui rahim Ibu Maria. Sehingga daging manusia Yesus itu seutuhnya daging Maria. Itu bisa. Tetapi dari ketiga poin ini, mana yang benar kita akan ketahui lebih lanjut. Sekarang,
komentar untuk potensi pilihan A tadi. Kita dapat memberikan sanggahan. Yang pertama, tidak ada sperma. Kalau kita mau berbicara tentang pembuahan atau konsepsi, kita harus berbicara juga tentang sel telur dan sel sperma. Sel telur sudah ada, oke. Tapi sel spermanya dari mana? Jika tidak ada sel sperma, otomatis tidak ada pembuahan. Jika tidak ada pembuahan, maka tidak ada daging yang tercipta. Maka dengan demikian, pilihan A ini gugur. Begitu loh bro. Sekarang, untuk potensi pilihan B. Pilihan B tadi adalah Sang Firman yang roh menumbuhkan diri secara daging melalui rahim Ibu Maria. Jika itu benar, maka Allah itu bukan daging. Dia hanya roh. Yang kedua, Tritunggal konvensional atau Tritunggal separasi itu pasti benar. Yang ketiga, doktrin Dunatur Kristus yaitu Allah sejati dan manusia sejati itu mungkin benar. Kemudian, doktrin inkarnasi juga benar. Kan dia kan dagingnya kan daging Maria. Itu berarti inkarnasi benar, doktrin Dunatur Kristus benar, Tritunggal separasi benar, dan Allah juga bukan daging. Begitu loh. Padahal teman-teman, sebelumnya kita telah membuktikan bahwa doktrin Tritunggal separasi, doktrin Dunatur Kristus, dan doktrin inkarnasi ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa Yesus Kristus bukan Allah. Maka dengan demikian, pilihan ini juga gugur. Begitu teman-teman. Sekarang untuk potensi pilihan C, yaitu sel spermanya berasal dari Allah sebagaimana roti mana yang berasal dari surga. Itu berarti potensi ini lebih kuat akan terjadinya konsepsi atau pembuahan. Nah, jika benar-benar terjadi konsepsi atau pembuahan, maka daging manusia Yesus bukan hanya daging Maria, melainkan juga daging Allah, dengan asumsi bahwa sel sperma berasal dari Allah, sebagaimana roti mana yang berasal dari Bapa Surgawi. Namun, jika frasa daging Allah itu benar, maka sebenarnya Allah adalah daging. Begitu teman-teman. Oleh karena Allah adalah daging, maka semua asumsi tentang konsepsi atau pembuahan tersebut gugur dengan sendirinya. Hal ini terjadi karena Allah itu satu. Jika terjadi konsepsi, maka ada Allah lain yang tercipta. Menurut kata orang, yang diciptakan adalah kemanusiaannya. Maka jawabannya adalah, jika Allah adalah daging, masih perlukah ada daging yang diciptakan? Kita harus berpikir seperti itu teman-teman. Namun demikian saudara-saudara, asumsi konsepsi atau pembuahan tadi tidak menyatakan fakta bahwa Allah adalah daging. Ya kan? Tapi kita memiliki poin yang dapat membantah itu, yaitu konsepsi atau pembuahan adalah asumsi belaka. Yang kedua, jika Allah adalah daging, mengapa masih perlu ada pembuahan? Yang ketiga, jika ada fakta, mengapa perlu asumsi? Begitu loh bro. Akan tetapi, bagaimana jika asumsi konsepsi atau pembuahan tersebut benar? Jawabannya adalah Allah adalah daging. Baik ada konsepsi ataupun tidak, jawabannya tetap Allah adalah daging. Yang terpenting di sini adalah kita telah menemukan faktanya, yaitu bahwa Allah adalah daging. Kita tinggal selaraskan dengan whole view dari
kitab suci. Poin manakah yang lebih kuat mendapatkan dukungan kitab suci? Nah, dalam pembuktian sebelumnya, yaitu pada bagian kuliah umum yang pertama, saya telah memberikan pembuktian yang sangat kuat, yaitu bahwa Allah adalah manusia. Allah adalah manusia itu sama artinya dengan Allah adalah daging. Nah, oleh karena Allah adalah daging dan daging itu adalah manusia, maka sebenarnya untuk datang ke dalam dunia dia tidak perlu inkarnasi. Begitu, bro. Jadi kita tidak boleh terpaku dengan jawaban yang membatasi, yaitu misteri Allah, kuasa ilahi, kemudian akal manusia terbatas. Tidak boleh. Kita harus mengembangkan pemikiran kita untuk mencapai suatu hasil yang maksimal. Begitu teman-teman. Jadi saudara-saudara, ketika Romo Patris Allegro mengatakan inkarnasi itu bukan Allah masuk ke dalam seorang manusia, bukan Allah masuk ke dalam seonggok daging manusia yang mati. Bahkan jika terjadi konsepsi dengan asumsi bahwa sperma berasal dari Bapa Surgawi, sebagaimana roti mana yang berasal dari Bapa Surgawi pun tidak masuk dalam kategori inkarnasi. Sebab Allah sendiri adalah daging. Lalu bagaimana pula dia perlu inkarnasi? Begitu loh, bro. Oleh karena Allah sendiri adalah daging, maka Yesus Kristus disebut manusia ilahi yang tidak terpisahkan oleh istilah dan. Udah pahamkah sampai di sini? Jadi Yesus Kristus itu bukan ilahi dan manusia atau bukan manusia dan ilahi, melainkan manusia ilahi yang tidak terpisahkan oleh istilah dan. Saudara-saudara, apakah sudah memahami ini? Tuhan Yesus mengasihi kita sekalian. Amin. Sekarang kita masuk ke pembuktian lebih lanjut. Di sini kita melihat ada 4 variabel yang terdiri dari anak manusia, Mesias, anak Allah, dan Allah. Kita mengetahui bahwa anak manusia adalah Mesias. Anak manusia ini juga adalah anak Allah. Maka dengan demikian, Mesias itu anak Allah atau anak Allah adalah Mesias. Kemudian anak Allah adalah Allah. Sementara anak Allah adalah Mesias, maka dengan demikian Allah adalah Mesias atau Mesias adalah Allah. Ketika saya mengatakan anak Allah adalah Allah, pengertian ini dapat diterima secara mudah atau mudah dipahami. Tetapi jika dibalik menjadi Allah adalah anak Allah, tampaknya kita dapat mengerutkan dahi. Apakah mungkin Allah adalah anak Allah? Jawabannya adalah iya. Kenapa bisa begitu? Karena pengertian istilah anak Allah adalah satu, God by himself, sang pemilik hikmat, pembentang hikmat, dan pelaku hikmat. Sang pencipta yang maha ada dan satu-satunya Tuhan yang duduk
di atas tahta Allah. Maka dengan demikian, Allah adalah God by himself yang sama. Jadi, anak Allah itu merujuk pada God by himself, maka itu berarti God by himself yang sama dapat disebut sebagai anak Allah. Karena baik Allah maupun anak Allah berbicara tentang oknum yang satu dan sama. Begitu teman-teman. Lalu, bagaimana kita menjawab tanda tanya yang terdapat di antara variabel anak manusia dan variabel Allah? Apakah anak panah yang akan kita letakkan di sana bolak-balik sebagaimana anak panah yang lain, ataukah hanya satu arah? Mari kita lihat teman-teman. Perhatikan kepada variabel anak manusia. Apakah anak manusia ini adalah manusia dengan huruf awal M besar, ataukah manusia dengan huruf awal M kecil? Jika anak manusia adalah manusia dengan huruf awal M kecil, maka jika dihubungkan dengan Allah, pasti tidak cocok. Sebab Allah bukan manusia dan manusia bukan Allah. Tetapi jika anak manusia adalah manusia dengan huruf awal M besar, maka relasinya cocok. Yaitu manusia adalah Allah dan Allah adalah manusia. Sebab manusia dengan huruf awal M besar merujuk kepada manusia ilahi yang sebelumnya telah kita jelaskan, yaitu manusia ilahi yang tidak terpisahkan oleh istilah dan. Sehingga kita dapat memasang anak panah bolak-balik di antara variabel anak manusia dan variabel Allah. Begitu teman-teman. Jadi anak manusia adalah Allah dan Allah adalah manusia. Ya Tuhanku Yesus, hiduplah Engkau Tuhan. Segala hormat dan kemuliaan hanya untuk Engkau ya Allah. Segala hormat dan kemuliaan hanya untuk Engkau ya Allah. Engkau Allah yang maha kuasa. Allah segala kuasa. Amin. Sementara manusia dengan huruf awal M besar dan manusia huruf awal M kecil ini adalah dua entitas yang saling menyangkal. Sebab manusia bukan manusia. Begitu teman-teman. Manusia huruf awal M besar adalah manusia ilahi, sementara manusia huruf awal M kecil adalah manusia fana. Manusia ilahi bukan manusia fana dan manusia fana bukan manusia ilahi. Begitu teman-teman. Manusia ilahi itu asli dan satu-satunya. Yang terutama, daging Allah melekat pada Allah. Jadi Allah itu memiliki sifat daging yang melekat padanya. Pada video bagian pertama saya mengatakan bahwa manusia adalah intisari hikmat yang mewarisi kehidupan. Untuk mendapatkan pemikiran itu, saya memulai dari pernyataan bahwa firman adalah hikmat pembentuk atom. Jadi manusia yang percaya kepada Yesus Kristus, seluruh atom yang membentuk sel-selnya berasal dari firman Allah. Sehingga manusia yang bersangkutan menjadi firman pelaksana hikmat. Begitu teman-teman. Jadi hanya Tuhan yang punya daging. Udah paham maksud saya? Selain Tuhan tidak punya daging. Nah, manusia ini mewarisi sifat daging dari Tuhan itu. Kenapa? Karena diwariskan
manusia itu diwarisi. Kenapa harus diwarisi? Karena manusia itu adalah intisari hikmat yang mewarisi kehidupan. Jika Anda mau paham secara lebih mendalam, sebenarnya manusia adalah kehidupan. Jadi Allah adalah manusia, kemudian Allah adalah manusia ini memiliki keturunan, yaitu manusia yang kepadanya diwarisi sifat daging. Supaya apa? Supaya menjadi pelaksana firman. Kalau Tuhan itu menciptakan, maka manusia itu diciptakan untuk menciptakan, untuk membangun, untuk memelihara. Begitu loh bro. Nah, manusia ilahi itu adalah roti hidup. Manusia ilahi itu kan daging ya kan? Nah, dagingnya itu roti hidup. Mana surgawi. Begitu loh teman-teman. Nah, manusia ilahi itu berbeda dengan manusia fana. Kalau manusia fana itu ya terdiri dari Adam lama dan Adam baru. Adam lama itu dari debu, hina karena dosa, ya kan? Adam baru itu adalah ciptaan baru, lahir baru, keturunan manusia ilahi. Makna dari keturunan manusia ilahi adalah pembaharuan roh menurut hikmat yang dibentang oleh Kristus. Jadi Yesus Kristus itu memiliki keturunan dipandang dari segi roh. Tapi bukan hanya itu sebenarnya. Daging dari manusia fana itu sebenarnya daging yang berasal dari Kristus. Yang diwarisi, yang diwariskan. Begitu loh bro. Jadi debu itu tidak serta-merta menjadi daging loh. Ada hikmat yang roh itu masuk dulu, baru debunya itu terupgrade menjadi daging. Kalau begitu yang daging apanya? Ya hikmat yang roh itulah daging. Kenapa? Karena memiliki sifat daging yang melekat. Begitu loh bro. Jadi setiap orang yang tinggal di dalam firman Kristus adalah ciptaan baru, lahir baru. Kalau Adam diciptakan dari debu, itu manusia pertama. Tapi manusia selanjutnya, apalagi yang sudah lahir baru ini atau ciptaan baru ini, dia sebenarnya sudah jauh sekali dari unsur debu. Karena merupakan warisan kehidupan yang tak pernah putus. Begitu loh bro. Lalu bagaimana dengan istilah dalam daging yang tertulis dalam kitab suci? Jawabannya adalah Allah adalah daging. Maka dalam daging yang dimaksud adalah dagingnya sendiri. Begitu teman-teman. Jadi saudara-saudara, jika sang firman yang roh menumbuhkan diri sebagai daging di dalam rahim Ibu Maria tanpa harus melalui konsepsi, maka itu berarti Allah secara fisik atau Allah secara daging baru ada dalam 2000 tahun terakhir. Memandang bahwa peristiwa teofani hanya sebagai sekilas lewat, sekilas wujud, dan sekilas pandang. Dalam setiap peristiwa di mana Allah menampakkan diri dalam wujud manusia ataupun dalam wujud api, kita anggap sebagai angin lalu dengan kecenderungan hati yang menyepelekan karena hanya dianggap sebagai peristiwa sementara. Padahal istilah sementara itu hanya berlaku bagi manusia yang memiliki keterbatasan. Sementara bagi Allah, dia tetaplah Allah yang sama. Misalkan ketika Allah berteofani dalam wujud api, manusia akan berkata, itu hanya sementara. Tetapi Allah berkata, aku adalah api. Demikian juga ketika Allah berteofani dalam wujud manusia, maka manusia fana akan berkata, itu hanya sementara. Tetapi Allah berkata, aku adalah manusia. Teman-teman paham maksud saya?
Saat di mana manusia menganggap sepele kehadiran Allah secara fisik dengan memberikan status peristiwa sementara atau menganggapnya hanya sebagai simbol kehadiran Allah semata dan bukan kehadiran Allah secara realitas, maka sebenarnya manusia menganggap Allah itu tidak memiliki fisik. Maka dengan demikian, manusia telah memberikan kesimpulan final bahwa Allah itu bukan entitas fisik, melainkan abstrak murni. Hal itu sangat merendahkan Allah sebagai entitas yang potensial. Tetapi bagaimana jika asumsinya benar? Asumsi yang mana? Ya, asumsi bahwa firman yang roh menumbuhkan dirinya secara daging melalui rahim Ibu Maria. Bagaimana jika asumsi itu benar? Perhatikan saudara-saudara, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan itu tidak berlaku bagi Allah, tetapi hanya berlaku bagi manusia. Manusia itu punya masa lalu, punya masa sekarang, dan punya masa depan. Nah, karena Allah adalah manusia, yaitu manusia ilahi tadi, maka sebenarnya masa lalu, masa sekarang, dan masa depan itu tidak berlaku bagi manusia ilahi itu. Begitu loh bro. Artinya, jika daging manusia Yesus itu berlaku sekarang, maka itu berarti daging manusia Yesus itu berlaku untuk masa depan. Jika daging manusia Yesus itu berlaku untuk masa depan, itu berarti sebenarnya daging manusia Yesus itu adalah daging masa lalu. Begitu teman-teman. Jadi daging manusia Yesus itu daging masa lalu. Artinya daging yang telah ada di masa lampau sejak kekekalan. Karena daging itu merupakan sifat yang melekat pada Allah. Hanya Allah yang punya daging, selebihnya tidak ada. Dan kepada kita diwariskanlah daging itu. Ya Tuhanku Yesus, hiduplah Engkau Tuhan, hiduplah Engkau Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuasa. Terpujilah Engkau ya Allah. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, aku berdoa. Hiduplah Engkau Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti ada pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Karena daging manusia Yesus itu adalah daging masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, maka sebenarnya dia adalah roti hidup yang turun dari surga. Mana surgawi, daging kudus yang berasal dari Allah, daging masa depan, daging masa sekarang, dan daging masa lalu. Anda bayangin teman-teman, surga itu kan masa depan manusia, ya kan? Jika surga itu masa depan manusia, maka sebenarnya surga itu masa sekarangnya manusia. Surga juga masa lalunya manusia. Artinya, sebelum manusia ada, surga itu sudah ada. Demikian pula dengan daging manusia Yesus itu. Dia itu daging masa depan. Kalau begitu, dia daging masa sekarang. Kalau begitu, dia daging masa kini. Kalau begitu, dia juga daging masa lalu. Artinya, daging manusia Yesus itu adalah daging yang telah ada sejak semula. Begitu teman-teman. Kita lanjut kepada pembuktian selanjutnya, yaitu dengan menjawab pertanyaan, apakah manusia Kristus Yesus itu daging Maria atau bukan? Jika iya, maka anak manusia adalah manusia dengan huruf awal M kecil. Tetapi jika tidak, maka anak manusia bukan manusia. Jika anak manusia bukan manusia, maka hanya ada satu pilihan, yaitu anak manusia adalah
Allah. Inilah yang disebut dengan God by Himself. Sementara anak manusia adalah manusia, merupakan suatu pernyataan yang masuk dalam kategori hikmat dunia. Mengapa bisa begitu? Karena yang pertama merupakan suatu pernyataan yang umum dipahami oleh manusia. Ketika Anda tidur pulas, kemudian jika manusia Kristus Yesus datang membangunkan Anda, maka saat Anda bangun, alam bawah sadar Anda langsung memahami bahwa sosok yang membangunkan Anda dari tidur pulas Anda adalah seorang manusia. Yang kedua, pernyataan anak manusia adalah manusia, memiliki kekuatan untuk mengelabui manusia sehingga tidak mampu untuk melihat suatu rahasia tersembunyi dari sosok yang kita kenali sebagai manusia itu. Sehingga membuat manusia tidak memiliki kemampuan untuk mengenal siapakah sosok manusia Kristus Yesus yang sebenarnya. Jika suatu pernyataan hanya dipahami dari sudut pandang luar yang menjadi tembok bagi manusia sehingga tidak mampu menerawang apa yang tersembunyi di baliknya, maka inilah yang kitab suci sebut sebagai hikmat dunia. Nah, hikmat dunia ini bodoh. Mengapa bisa bodoh? Karena tidak mengenal Allah. Apakah teman-teman sudah paham sampai di sini? Jika teman-teman paham, maka teman-teman akan menangkap inti dari apa yang saya sampaikan ini. Ketika Allah menampakkan diri sebagai manusia di hadapan manusia, manusia tentu mudah mengenalinya sebagai manusia. Maka secara otomatis tidak menaruh hormat pada Allah yang menampakkan diri sebagai manusia tersebut. Dan karena itu, persentase manusia tidak mengenal Allah menjadi sangat tinggi. Begitu teman-teman. Nah, oleh karena hikmat dunia ini bodoh dan tidak mengenal Allah, maka sebenarnya hikmat dunia ini adalah alat setan. Ya Tuhanku Yesus, aku mohon ampun atas segala dosaku. Ampunilah semua orang, terutama mereka yang mengasihi Engkau, menyembah Engkau, memuliakan Engkau di dalam nama Putramu Yesus Kristus. Allah yang Maha Kuasa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Segala hormat dan kemuliaan hanya untuk Engkau ya Allah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi, ketika Anda menjawab pertanyaan, apakah manusia Kristus Yesus itu adalah daging Maria? Dengan jawaban iya, maka istilah iya yang keluar dari mulut Anda adalah alat setan. Begitu teman-teman. Sampai di sini, apakah teman-teman paham? Nah, orang-orang terdahulu, para tokoh gereja terdahulu, bapak-bapak gereja, belum diberikan kemampuan untuk memahami rahasia Allah yang tersembunyi seperti yang kita pahami sekarang. Karena titik awal penyelidikan mereka dimulai dari bawah ke atas, yaitu sifat manusia yang berupa lapar, haus, makan, minum, mengantuk, tidur, dan sebagainya. Mereka menganggap atribut manusia ini sebagai bagian daripada kehinaan secara
eksklusif. Maka dengan demikian manusia menganggap Allah tidak dapat melakukannya. Padahal Allah telah menguduskan manusia dengan firman-Nya, termasuk sifat yang melekat pada manusia, yaitu lapar, haus, makan, minum, mengantuk, tidur, dan sebagainya. Begitu teman-teman. Nah, oleh karena langkah awal penyelidikan mereka berasal dari sifat manusia yang berada di tingkat bawah, maka ketika mereka melakukan penyelidikan dari bawah ke atas, maka mereka tidak menemukan Allah. Begitu teman-teman. Mereka justru berakhir pada pemahaman yang sesat. Meskipun nuraninya jujur, tetapi karena mereka belum diberikan hikmat selevel ini, maka sebatas itulah mereka mengenal Allah. Sebab mereka belum diberikan hikmat setinggi itu. Karena saya percaya bahwa ketika mereka melakukan perumusan tentang doktrin kekristenan, tentang teologi ataupun kristologi, saya yakin nurani mereka jujur dan hati yang sungguh-sungguh. Pastinya mereka sangat mengasihi Allah. Dan karena itu, sekalipun pemahaman mereka salah, saya tidak menganggap mereka jahat. Begitu teman-temanku, Tuhan Yesus mengasihi kita sekalian. Mari kita lanjutkan teman-teman. Apakah benar Allah itu tidak bisa lapar? Nah, untuk bisa Anda memahami sejauh itu, Anda harus tahu apa yang dimaksud dengan Allah. Poin tentang apa yang dimaksud dengan Allah, saya telah jelaskan pada video materi kuliah yang pertama. Oleh karena itu, secara singkat, saya harus mengatakan kepada Anda bahwa Allah itu bisa lapar, bisa haus, bisa makan, bisa minum, bisa mengantuk, bisa tidur, dan sebagainya. Dengan cara apa teman-teman? Dengan cara mengaktualisasikan potensi, yaitu potensi yang melekat pada Allah sejak semula, yaitu Allah adalah manusia dengan huruf awal M besar, di mana Allah adalah manusia yang huruf awal M besar merujuk kepada manusia ilahi yang tidak terpisahkan oleh istilah dan, yaitu manusia ilahi. Begitu teman-teman. Selain itu, potensi selanjutnya adalah bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin kecuali dosa. Nah, oleh karena lapar, haus, makan, minum, mengantuk, tidur, dan sebagainya adalah bukan dosa, maka tentu Allah bisa melakukannya. Begitu teman-temanku. Dalam keadaan seperti itulah, maka Allah yang bersangkutan menjadi sama dengan manusia, sehingga mengalami kehinaan selayaknya manusia. Begitu teman-teman. Ya Tuhanku Yesus, Bapa, aku sayang Bapa. Kiranya pekerjaan ini yang Engkau embankan kepadaku segera selesai. Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Hiduplah Engkau Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Segala hormat dan kemuliaan hanya untuk Engkau ya Allah. Bersinar, terang, meliputi alam semesta. Yang tiada, kembali pada tiada. Hanya yang ada, yang tegak berdiri. Yaitu kebenaran-Mu yang bersinar terang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti ada pada permulaan, sekarang selalu,
dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.